Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Daman Hafiz. Oke, kali ini kita akan mencoba memberikan simulasi bagaimana penggunaan Zoom Meeting secara lengkap ya teman-teman. Mulai dari pembuatan schedule-nya atau membuatkan jadwal sampai nge-share sampai menggunakan atau memasuki Zoom Meeting tersebut ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu, silakan yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, like dan komen ya teman-teman. Oke, kita ke tutorialnya. Pertama-tama silakan teman-teman buka aplikasi Zoom Meeting tersebut. Oke, setelah dibuka, teman-teman akan dibawa ke menu halaman utama atau di halaman utama Zoom Meeting tersebut. Nah, berikutnya, ini bagaimana teman-teman menggunakan dari Zoom Meeting tersebut jika teman-teman akan melakukan pertemuan melalui virtual Zoom Meeting ini. Oke, yang pertama silakan teman-teman mungkin harus edit profil tersebut ya. Profil dari teman-teman silakan klik setting. Di sini bagian sini klik setting maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ya. Kemudian teman-teman silakan buka profil terlebih dahulu, klik profil. Nah, kemudian edit my profile. Edit my profile. Oke, edit my profile maka akan dibawa ke Zoom yang sudah didaftarkan ya. Oke. Oke, ini geser dulu aja. Ini teman-teman masuk ke bagian di sini zoom.ac, kemudian sign in teman-teman ya. Lalu teman-teman masuk menggunakan Google, masukkan email yang teman-teman daftarkan ya. Kemudian tunggu. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini saya mau mengedit profilnya dulu ya teman-teman di sini. Oke, ini saya edit di sini. Oke. Kalau mau mengganti gambar di sini teman-teman tinggal klik change saja atau ambil gambar di sini. Oke, change maka akan dibawa ke gambar yang mana. Oke. Di sini ada ukurannya ya. Small 2M. Kemudian kalau sudah tinggal di upload atau save. Kemudian di save. Nah, ini kan sudah berubah seperti ini jadi tampilannya. Kemudian namanya ini kita ganti ya. Tadinya ini kan nama saya Daman Hafiz, kemudian displaynya juga Daman Hafiz. Tapi saya di displaynya mau ubah dulu menjadi oke, karena saya mau mengikuti contoh, saya akan mengadakan sebuah seminar dan harus orang atau yang mau join harus menggunakan kode ya. Contoh karena saya peserta dapat kode nomor urutnya itu contoh 022 strip. Nah, diikuti nama lengkap. Nah, ini di display inilah yang akan muncul di Zoom meetingnya. Kemudian kita save. Oke. Nah, oke, itu kalau untuk mengubah profilnya sendiri ya. Save. Nah, sudah sukses. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Oke, ini kita close. Maka kita kembali ke Zoom meetingnya. Di sini sudah berubah namanya. Ya, 022 Daman Hafiz. Oke, berikutnya silakan teman-teman buat jadwalnya atau schedule-nya terlebih dahulu untuk melakukan jika teman-teman adalah yang akan mengundang ya, yang akan membuatnya atau melakukan pertemuan sebagai hostnya. Silakan di sini topiknya mau apa teman-teman. Contoh topiknya adalah pertemuan pengurus DKM ya, atau pertemuan Dewan Kerja Masjid, contoh ya, masjid apa contoh aja ya, ini aja. Terus startnya itu mau kapan ya, contoh saya mengadakan itu adalah hari Sabtu, jamnya adalah setelah Bada Isya. Oke, setelah Bada Isya berarti 19:30 berarti 45-an ya. Berapa lama durasinya? Ya, saya kasih waktu paling lama 2 jam lah. Ini. Oke. Oke, di sini ada keterangan
Di sini 40 menit tapi bisa lebih ya. Oke, dari 3 partisipan. Terus ini abaikan saja ya, karena saya masih pakai yang basic. Oke, ini ya udah kita 1 jam coba. Oke, kita pilih Jakarta. Kemudian di bagian setting ID ini dibikin jendela otomatis atau dibikin tetap ya. Tetap ini jadi ID ini tidak akan pernah berubah kalau teman-teman centang yang ini. Tapi ini akan tidak akan berubah ya. Kemudian kalau dibikin otomatis maka setiap teman-teman membuat schedule seperti ini maka apa namanya ID-nya akan selalu berubah. Oke. Kemudian ini security atau passwordnya. Terus ini dibuat waiting room atau menunggu ya. Jadi selama selama siswa itu atau apa namanya partisipan itu kita sudah join tapi belum kita admit maka dia masih menunggu ya. Kemudian videonya di sini apakah video hostnya itu selalu on atau off begitu kita buka meetingnya ya. Kalau teman-teman pilih on berarti begitu teman buka meeting maka otomatis langsung dinyala gitu kameranya. Kalau pilih off ya berarti mati otomatis nanti tersilang off. Begitu juga dengan partisipan. Di sini partisipan saya pilihkan untuk di off-kan terlebih dahulu ya, karena saya belum mau ya. Atau teman-teman juga pilih saja on-kan dulu juga boleh. Ya, jadi sama-sama on. Itu. Kemudian di bagian kalender di sini tidak teman-teman perlu pilih saja sini Google Calendar, cuma nanti begitu di save teman-teman tidak perlu apa di save untuk masuk ke Google Calendarnya. Oke, yang berikutnya di sini Advanced Option, di sini klik saja. Di situ mau diizinkan partisipan join sebelum dibuka meetingnya atau bagaimana. Terus di sini mau rekam apa ini di mute partisipan jadi begitu teman siswa apa peserta Zoom meetingnya join langsung di mute apa tidak gitu. Apakah di mute atau sendiri sama sama partisipan atau kita dari hostnya. Nah, cuma kalau teman-teman di sini centang maka ketika begitu peserta Zoom meetingnya melakukan join maka speakernya sudah otomatis akan di mute. Kemudian di sini otomatis ya, otomatis teman-teman itu akan merekam ya. Apakah rekaman ini mau teman-teman dibuat otomatis atau tidak itu pilihan dari teman-teman ya. Tapi kalau saran dari saya ini dua ini juga harus dicentang. Oke, berikutnya kita save. Nah, kita save maka akan dibawa ke Google Calendar. Di sini nggak usah teman-teman abaikan saja close. Oke. Nah, sini sudah kita lihat apakah jadwal meetingnya sudah ada. Kita lihat di menu meeting. Oke, di menu meeting. Nah, ini sudah ada. Nah, oke. Berikutnya, ini link ini harus teman-teman bagikan. Teman-teman boleh bagikan dengan cara copy. Ini juga langsung bisa di copy atau teman-teman mau langsung di sini. Nah, ini copy dari sini sampai sini ujung semua selesai. Copy baru kirim ke apa media yang bisa teman-teman sampaikan. Bisa menggunakan WhatsApp atau melalui Telegram atau melalui yang bisa teman-teman hubungi ke pengurus DKM ini ya seperti itu. Berikutnya, nah jika sudah silakan teman-teman langsung saja sudah contoh ini sudah kegiatan kita adalah mau meeting ini anggap sudah sampai di hari Sabtu dan setelah sholat isya. Nah ini berarti kita teman-teman silakan langsung klik start saja. Nah di klik start, oke tampilannya seperti ini. Nah ini dari tampilan dari hostnya ya. Oke, kemudian teman-teman di sini ini adalah mic saya sedang bekerja. Nah, tandanya ini berarti normal ya. Ini sedang berbicara. Nah ini kameranya saya buka, bisa saya matikan ya. Terus di sini sisi partisipan silakan diklik saja, akan muncul di sini nih. Ya. Semua peserta akan muncul di sini. Kemudian ini maksudnya adalah tadi kan saya recordnya dibikin manual ya, bukan otomatis. Kalau dibikin otomatis di sini akan langsung muncul merecord ya. Oke. Kemudian, nah
Ternyata ini begitu sudah masuk semua, ya, begitu sudah banyak peserta, ternyata kita akan rapatnya itu dibagi menjadi beberapa kelompok, seumpamanya. Nah, berarti teman-teman harus membuat yang namanya breakout room. Nah, breakout room di sini, nah ini klik more di sini, breakout room. Nah, di sini teman-teman, jika di sini pesertanya banyak, contoh, oke, setelah dibuka pertama mungkin, maaf, setelah dibuka pertemuannya itu, Ketua DKM mengatakan, oke, rapat kita kali ini akan kita bagi menjadi dua kelompok atau dua room. Nah, di situ apa kelompoknya, satu pengurus inti, yang kedua adalah contoh apa namanya, pengurus harian. Maka setelah itu saya kasih waktu 30 menit untuk melakukan meeting itu seumpamanya, ya. Maka teman-teman yang sebagai host caranya adalah membagi ruangan itu. Tapi mereka akan berbicara di ruangan masing-masing, maksudnya di room masing-masing. Nah, saya saya lebih suka menggunakan pembuatan apa manual daripada otomatis karena nanti akan lebih enak mengaturnya. Kemudian kita akan bagi berapa room. Nah, kita contoh mau bagi dua room, maka kita buat di sini dua. Kemudian klik buat atau create. Kemudian di sini kita rename aja room satunya, kita namanya pengurus inti. Ya, contoh saja. Kemudian di sini pengurus harian. Nah, oke, berikutnya, nah dari ya kalau semua di sini sudah banyak, kita masukkan ini daftar pesertanya itu dimasukkan di sini, ya. Akan di sini pilih yang centang-centang saja seperti itu. Kebetulan karena saya baru satu, belum bisa mempraktekkan ya. Tapi di video apa tutorial sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara membuat breakout room khusus ya. Jadi sudah ada cara pengaplikasinya juga, di situ sudah ada. Kemudian di sini teman-teman setelah dimasuk-masukkan semua, kita klik open room. Nah, ketika sudah klik open room di sini teman-teman bisa sebagai host bisa memberikan pesan secara massal itu di sini dengan cara broadcast message to all ya, memberikan pesan kepada massal. Contoh saya mau memberikan silakan rapat dimulai. Silakan rapat dalam waktu 30 menit ya, 30 menit. Oke, dimulai ya. Contoh, kita langsung aja broadcast di sini, kirim. Nah, maka akan terkirim ke semuanya. Seperti itu ya, teman-teman. Jika dalam waktu 30 menit sudah selesai, ya, jika dalam waktu 30 menit sudah selesai, teman-teman tinggal close all room, ya. Tapi selama perjalanan room di masing-masing ini berjalan, ini jangan sampai di close ya. Kalau di close berarti otomatis dalam waktu 60 detik mereka akan kembali lagi ke halaman ke Zoom awal ya. Oke, kita close. Nah, oke. Nah, setelah itu kita tutup aja di sini. Nah, ini akan kembali lagi ke Zoom yang pertama. Oke, itu adalah cara membuat breakout room. Nah, lalu bagaimana cara teman-teman jika akan melakukan share ya? Contoh saya di sini mau melakukan share sebuah materi ya, sebuah share materi dan mengaktifkan suaranya. Contoh saya mau share itu sebuah apa apa namanya materi yang berisikan di situ ada video, ada suaranya gitu ya. Tapi teman-teman harus mengaktifkan dulu, membuka dulu filenya ya yang akan di-share seperti itu. Tapi jika teman-teman mau share semua yang ada, tampilan yang ada di full screen ya, maksudnya dari desktop teman-teman, dari laptop teman-teman, teman-teman cukup melakukan ini, klik share. Di sini pilih bagian screen ya. Bagian screen ini teman-teman silakan pilih semua. Ini berarti teman-teman akan ganti apa saja akan berubah. Contoh saya pilih screen ya, berarti ini saya share. Kemudian, nah ini tampilannya seperti ini. Ini akan berubah. Ini apapun yang teman-teman buka, maka akan tampilnya sama seperti ini. Yang kita share di halaman siswanya. Kita apa pesertanya. Kita buka lagi. Ini juga ngapain aja kita kelihatan. Itu kalau bagian teman-teman yang share screen. Oke, kita stop aja di sini. Nah, itu kalau untuk yang semuanya. Tapi kalau semuanya teman-teman mau membagikan hanya file tertentu, ya teman-teman pilih sini aja.
Nanti ada pilihan option yang sudah dibuka teman-teman, tapi filenya harus dibuka dulu ya. Oke, itu cara share screen-nya. Nah, mungkin itu sedikit dulu cara penggunaan Zoom yang bagi teman-teman belum pernah menggunakan Zoom Meeting, tapi yang belum pernah menggunakan menjadi host dari Zoom Meeting tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Jika ada pertanyaan tentang Zoom, ya silakan tentang Zoom Meeting, silakan cantumkan di kolom komentar. Baik dari saya, oh ya maaf, ini belum selesai. Ini di end so aja, ya. End meeting for all. Oke, ya, ini sudah. Nah, baik, begitu saja untuk tutorial kita hari ini. Selanjutnya, silakan teman-teman lakukan tanya-tanya lewat kolom komentar, boleh ya. Oke, dari saya terima kasih sudah melakukan subscribe. Yang belum silakan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya ya agar dapat notifikasi informasi-informasi yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.